Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Galatia pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menabur yang baik, menuai yang baik. Di dalam perjalanan hidup ini saudara, saya percaya setiap kita ingin menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Ingin mengalami yang baik, menerima yang baik, memperoleh yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan untuk kita mengalami perkara-perkara yang baik, itu ditentukan bagaimana kita menabur. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Karena kita tidak akan mungkin menuai sesuatu yang tidak kita tabur, ataupun kita tidak akan bisa menuai sesuatu padahal kita menabur yang lain. Itu sebabnya saudara, ada satu prinsip yang sangat penting kita sadari adalah bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita rindu di dalam bisnis kita, kita menuai hal-hal yang baik dari sana, maka taburlah yang baik di sana. Kalau kita rindu di tengah keluarga kita, kita menuai yang baik. Di dalam usaha pekerjaan kita atau dalam aspek kehidupan kita yang lain, kita rindu menuai yang baik dari sana, maka taburlah hal-hal yang baik di sana. Maka kita akan menuai yang baik juga. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Dengan tujuan supaya kita menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga satu saat kelak saudara akan bersaksi. Saudara menuai perkara yang baik di dalam kehidupan saudara, ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Atau mungkin saudara ketika saudara mendengarkan renungan ini, lalu kemudian saudara menyadari bahwa selama ini saudara sudah terapkan prinsip firman Tuhan ini, dan kemudian akhirnya saudara menuai yang baik. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan untuk mereka menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, supaya mereka pun mengalami dan menuai yang baik dalam kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, saudara, di dalam Galatia ini, Paulus menegaskan kepada umat-umatnya, jemaat-jemaat di Galatia, supaya mereka tidak salah berfikir. Sehingga akhirnya Paulus menegaskan, jangan sesat. Supaya jangan sampai umat-umat Tuhan berpikir bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang jahat pun nanti hasilnya bisa baik. Jangan harapkan hal yang baik kalau yang dikerjakan adalah hal yang jahat. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikian juga kepada kita firman Tuhan ini, saudara, dengan keras berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maksudnya apa, saudara? Allah tidak mungkin salah. Allah tahu semua, Allah melihat semuanya, dan Allah memperhatikan semuanya. Dan di hadapan Tuhan, apapun yang ditabur itu juga yang akan dituai. Orang-orang yang menabur dalam kejahatan, orang-orang yang menabur hal-hal yang tidak baik, dia akan menuai dari apa yang dia tabur. Orang yang berpikir bahwa dia berbuat jahat, dia berharap nantinya dia akan menerima yang baik, itu salah, itu sesat. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan sesat. Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Itu sebabnya, saudara, kalau kita rindu menuai yang baik, maka taburlah yang baik. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat ini, bagaimana cara kita menabur yang baik supaya kita juga menuai yang baik. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus, cara kita menabur supaya nanti kita menuai yang baik. Setelah di ayat 7, dia berkata bahwa apa yang akan ditabur itu juga yang akan dituai. Selanjutnya ayat 8, dia jelaskan, saudara, bahwa sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya, saudara, yang pertama yang mau ditegaskan oleh Paulus di sini adalah supaya umat-umat Tuhan menabur dalam roh. Karena orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tetapi orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Apa maksudnya menabur dalam daging? Menabur dalam dosa, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, akan menuai kebinasaan. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam dosa akan menuai kebinasaan. Sedangkan hidup dalam roh adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan kehendak Tuhan, akan menuai kehidupan kekal. Jadi, saudara, supaya kita menuai yang baik, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah mencatat semuanya karena Allah tahu semuanya. Ketika kita hari ini menabur dalam roh, ketika kita tetap melangkah dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sekalipun terkadang secara pikiran sepertinya tidak akan berdampak apa-apa, tidak akan berbuah apa-apa. Tapi dengar, saudara, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita menabur dalam kebenarannya, dipimpin dalam rohnya, maka semuanya itu akan berbuahkan kebaikan ke depan. Saya mengingat, saudara, dalam melayani Tuhan, ada begitu banyak kadang-kadang secara manusia muncul pikiran, adanya nanti gunanya ini dikerjakan. Saya tahu itu firman Tuhan, saya tahu itu kebenaran, tapi secara logika terkadang sepertinya yang dilakukan itu tidak akan membuahkan apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kenyataannya, apa yang dilakukan itu menghasilkan jauh lebih besar,
menghasilkan upah yang lebih besar, menghasilkan mujizat yang lebih besar, menghasilkan berkat yang jauh lebih besar. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, saudara, hiduplah dalam pimpinan Roh, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Oleh kehendak Roh kita dipimpin dalam kebenarannya, maka kita akan menuai yang baik, menuai perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Untuk menuai yang baik dalam hidup kita, maka hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai. Lakukan yang baik, kerjakan yang baik, dan jangan jemu-jemu, terus berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apabila sudah tiba saatnya, kita akan menuai atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, seringkali seperti yang tadi saya bilang, seringkali dalam hitungan-hitungan ekonominya mungkin tidak ketemu. Dalam hitung-hitungan logisnya mungkin tidak ketemu. Tetapi dengar sekali lagi, jangan sesat. Allah yang mengatur semuanya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan menuai kebaikan. Saya melihat orang-orang yang mengerjakan kebaikan, menabur kebaikan, berbuat kebaikan, sekalipun tidak ada hubungannya dengan kehidupannya yang sekarang. Ketika dulu dia berbuat kebaikan, tetapi terlihat jelas bahwa apa yang dulu dia lakukan itu, upahnya dia terima sekarang. Saya mengenal satu orang anak muda, di mana di masa mudanya dia hanya sendiri sebagai anak muda yang pergi ke gereja. Kemudian dia melayani sekolah minggu, dia didik orang-orang, dia didik anak-anak remaja dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang ada ejekan bagi dia. Orang berkata dia bencong lah misalnya dan sebagainya, karena hanya dia sendiri yang setia beribadah ke gereja. Tapi sekarang, saudara, dia menjadi pejabat. Ya, mungkin sepertinya tidak ada hubungan. Apa yang dia lakukan dulu menjadi kesuksesan bagi dia sekarang menjadi pejabat. Tetapi dengar, Allah memperhitungkan semuanya, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak besar ke depan. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan hari ini. Mungkin saudara ada yang dulu saudara mengerjakan kebaikan-kebaikan, saudara menabur kebaikan-kebaikan, dan hari ini saudara menuai. Silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara. Apa yang saudara tuai, apa yang dulu saudara tabur, dan apa yang saudara tuai hari ini, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Supaya semua kita berjuang dan berlomba menabur yang baik di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, bahwa orang yang berbuat baik akan menuai yang baik ketika sudah tiba waktunya. Sekali lagi, saudara, masalah waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Terkadang kita berpikir apa yang kita pikirkanlah yang terbaik, tapi sekali lagi, waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan apabila sudah tiba waktunya, waktu yang terbaik itu kita akan menuai. Kita akan menerima hasilnya. Jadi itu yang kedua, saudara, taburlah yang baik. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, masih ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu. Bukan hanya menabur yang baik, saudara, yang penting, tapi jangan jemu-jemu. Artinya terus menerus, jangan lemah, jangan menyerah, jangan hanya sebentar, jangan berhenti, tapi terus dan teruslah menabur yang baik. Karena dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita akan menuai, syaratnya saudara, kalau kita tidak menjadi lemah, tapi kita terus menabur dan tidak lemah, tidak undur, tidak menyerah, tidak bosan, tapi terus menabur.
Saudara, saya punya pengalaman dalam melayani Tuhan. Sekian tak lama melayani Tuhan, sepertinya tidak ada hasil. Tetapi saya percaya bahwa apa yang dikerjakan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sekian lama saya melayani anak-anak terus, tidak ada orang dewasa yang dimenangkan, saudara. Dan kemudian anak-anak ini pun akhirnya berganti-gantian, sulit mengalami pertumbuhan, karena memang saya melayani di satu daerah yang agak sulit, saudara, memenangkan jiwa. Nah, saudara, yang luar biasa adalah ketika bertekun terus tidak jemu-jemu, tidak menjadi lemah sekalipun secara logika, bagaimana ini nanti, tapi pada akhirnya ketika tidak jemu-jemu dan tidak menjadi lemah, akhirnya menuai yang baik juga, menuai perkara besar, menuai mujizat, menuai hal-hal yang luar biasa lebih dari apa yang dipikirkan. Hari ini saudara, mungkin saudara sedang menabur sesuatu yang baik, dan ketika saudara menabur sepertinya belum ada hasil yang saudara lihat. Jangan menyerah, jangan jemu, saudara. Dengar, jika saudara tidak jemu-jemu dan tidak menyerah, pada akhirnya saudara akan menuai apa yang saudara tabur hari ini. Bahkan saya mau menegaskan berdasarkan apa yang kualami, lebih dari apa yang saudara pikirkan Tuhan akan kerjakan jika saudara tidak menyerah, jika saudara terus menabur. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama, di mana bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Hari ini dalam bisnis saudara, teruslah menabur, maka saudara akan menuai hal yang besar ke depan. Dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, hari ini sepertinya belum ada hasil, teruslah menabur, maka sampai akhirnya saudara akan menuai hal-hal yang besar. Di tengah keluarga saudara, saudara mungkin masih menabur, teruslah menabur. Dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita terus menabur, saudara, sampai akhirnya kita akan menuai. Jadi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, apa yang ditabur itu yang dituai. Itu sebabnya yang pertama, supaya kita menuai yang baik, menaburlah dalam kehendak Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua, taburlah yang baik, kerjakanlah hal-hal yang baik. Yang ketiga, jangan jemu-jemu menabur, jangan menyerah, jangan lemah, teruslah menabur. Sekalipun mungkin saat ini saudara belum melihat hasilnya, saudara belum menerima hasilnya, tetaplah menabur. Puji Tuhan, saudara, mari jalani hari ini dengan penuh semangat, tabur yang baik, terus menabur yang baik. Biarlah serahkan hidup saudara dalam pimpinan Roh Kudus untuk saudara menabur yang baik dan menabur yang baik dalam semua aspek kehidupan saudara, maka saudara akan menuai hal yang baik di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Jalani hari-hari saudara hari ini, laksanakan, kerjakan aktivitas saudara, bisnis saudara, dan segala aktivitas saudara hari ini dengan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan percayalah, saudara akan menuai yang baik di dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, buat komitmen saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya
menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai.
berprofesi sebagai karyawan. Tuhan, tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.